Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Ragam Tani dimanapun Anda berada se-Nusantara. Biasa ya, salam pora. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyajikan atau menyuguhkan hitung-hitungan untuk para petani porang pemula yang mau menanam porang. Mohon izin ya untuk bapak-bapak yang telah senior di dalam porang, jika yang saya haturkan nanti kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena materi ini saya suguhkan menurut perhitungan dan pengamatan saya dan juga penelitian saya. Perlu diketahui, saya ini pemula sebetulnya. Di porang ini belum lama. Kenal porang sudah lama, tapi terjun langsung belum lama. Saya terjun baru awal bulan Oktober tahun 2021 atau 4 bulan yang lalu. Tapi saya sudah berani banyak membuat statement tentang porang. Bahkan kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video yang mungkin akan menjadi kontroversi nantinya. Tapi saya berharap unggahan dari saya ini jangan dijadikan sebuah perbedaan atau sebuah gunjingan nantinya. Yang saya harapkan sebetulnya, jika video ini nanti sedikit salah di mata para bapak-bapak senior, mohon dibetulkan kekurangannya di mana agar menjadi video yang lebih baik, agar para petani porang pemula nantinya insya Allah tidak salah nih dalam menentukan sikapnya untuk membeli bibit ya. Karena kasihan kalau sampai mereka terjerumus salah membeli bibit, yuk kasihan lagi, kasihan sekali. Dan untuk para pelaku bibit, mohon maaf jika video ini dianggap kurang pantas untuk para pelaku bibit. Maaf ya Pak ya. Niat saya baik, saya hanya ingin sedikit memberi pengertian agar paham sebelum terjun langsung atau memutuskan untuk menanam. Saya sudah siapkan hitung-hitungannya, jadi langsung kita lihat saja di kertasnya Pak ya. Tapi jangan lupa sebelumnya Pak, bantu saya untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi. Mari kita simak videonya. Ya. Jadi di hadapan saya saat ini, seperti yang Bapak lihat di monitor HP Bapak masing-masing jika Bapak menontonnya, saya sudah menyiapkan 3 kertas, 1, 2, 3. Dari kertas ini saya sudah menghitung semuanya menurut pengertian saya, yaitu ketika kita akan membeli bibit untuk menanam porang. Di kertas yang pertama ini saya sudah sediakan hitung-hitungan dari bibit kata. Di kertas yang kedua saya sediakan hitung-hitungan dari bibit umbi belah. Di kertas yang ketiga saya siapkan hitung-hitungan untuk umbi mini. Mari kita simak dan kita koreksi bersama. Siapa tahu ada kekurangannya atau kesalahannya. Baik, untuk kita mulai perhitungan pertama dari bibit kata. Oke. Anggap petani itu ingin menanam bibit sebanyak 10.000 batang. Nah, dan menginginkan bibitnya atau katanya
yang agak besar. Ini video ini khusus untuk petani pemula yang belum pernah menanam porang ya Pak ya. Otomatis kan dia pun belum punya kata ya. Saya dedikasikan khusus untuk petani porang pemula yang belum pernah nanam porang blas. Kalau dia menginginkan bibit kata yang agak besar, anggap aja dia memerlukan yang up 200. Nah, untuk kata up 200 per kilogram, kalau di tempat kami, di tempat saya Pak, harganya Rp300.000. Harga Rp300.000. Kalau dia menginginkan 10.000 batang, berarti dia harus beli berapa? 10.000 bibit yang dia mau dibagi dengan 200 butir per kilogramnya. Berarti ketemunya 50 kg bibit kata. Ya, ketemunya adalah 50 kg bibit kata. Oke. Nah, kemudian dari 50 kg bibit kata, dari 50 kg bibit kata dikali 300.000 harga per kilogramnya, maka dia memerlukan uang sebesar 15 juta rupiah untuk membeli kata yang up 200. Jadi untuk menanam kata atau bibit kata 10.000 perlu uang 15 juta rupiah yang harus disiapkan. Kemudian untuk ukuran besarnya nanti belum tentu dari up 200 itu semua bisa 1 kg semua, itu belum tentu. Bahkan terkadang kalau dari kata saya pernah alami sendiri, ada juga kematian. Mungkin bisa dibilang 3% lah ya. Kalau nasib kita baik, kita akan kehilangan 3%-nya saja. Tapi kalau kurang baik, bisa juga 10%-nya. Kemudian untuk estimasi kata yang dihasilkan dari menanam bibit kata ini, berarti 10.000 batang dikali per batang rata-rata 4. Dikali per batang rata-ratanya atau ya dikali per batang rata-ratanya 4, dia akan menghasilkan 40.000 butir kata. Nanti kata yang akan dihasilkan selanjutnya. Ini saya masih menghitung bibit ya, bukan hasil. Yang saya hitung masih bibit, bukan hasil. Oke, selesai ya. Intinya untuk menanam 10.000 batang pohon porang, dia memerlukan uang 15 juta rupiah. Ya, deal ini ya. Baik, kita beralih ke nomor 2, yaitu bibit umbi belah. Kalau tadi yang dibilang itu kan ingin menanam 10.000 batang. Ya. Untuk yang perlu kita ketahui bersama, untuk harga umbi itu anggap aja Rp7.000 per kilogram. Untuk harga umbi anggap aja Rp7.000 per kilogram. Karena kalau mau mengetahui berapa habisnya kalau kita buat bibit dari umbi belah, ya kita harus tahu bibit umbinya dulu ya, harganya berapa per kilogram. Misal nih ya, misal satu umbi beratnya 4 kg kali harga Rp7.000 per kilogram, berarti kan per satu umbi itu harganya Rp28.000. Baik, sampai di sini ya. Silakan kita lanjutkan. Nah, kemudian jika kita menginginkan tanam 10.000 bibit, kita hitung. Maka satu umbi atau seberat 4 kg ini dibelah jadi 50 buah. Itu masih besar belahannya kalau 50 buah itu. Dia akan bisa menghasilkan berat rata-rata 80 gram. Besarnya itu ya mungkin sekitar 1 on kurang dikit lah ya, 80 gram. Jadi 10.000 bibit dibagi 50 buah sama dengan 200 buah umbi.
Sekali lagi ya, 10.000 bibit ya dibagi 50 ini dari mana? Dari 4 kg atau dari satu umbi tadi yang dibelah jadi 50. Berarti kan 10.000 dibagi 50 per satu umbinya, ketemulah 200 buah umbi ya. Kalau per umbinya itu dibelah jadi 50, berarti perlu umbi 200 untuk dapat 10.000 buah umbi belah. Kemudian 200 buah umbi kalau dikali 4 kg rata-rata beratnya sama dengan kan 800 kg umbi. 800 kg kalau dikali 7.000 per kilogram sama dengan 5.600.000 rupiah. Jadi untuk menanam 10.000 bibit dari umbi belah hanya perlu duit 5.600.000 rupiah untuk beli umbi. Kemudian untuk rata-rata beratnya insya Allah akan tembus di 1 kg semua rata-ratanya, karena bibitnya pun besar jika dibandingkan yang tadi dari kata yang up 200 itu kan lebih kecil ya. Kalau 1 kilo berarti kan 10.000 dibagi 200 mungkin dia akan ketemu sekitar 5 gram ya, 5 gram per bibit. Dan apakah umbi belah nanti ditanam tumbuh? Saya pastikan tumbuh jika belahnya betul, perlakuannya pada bibit itu betul, saya pastikan tumbuh semua. Saya pernah menyajikan untuk tata cara membelah umbinya. Jadi gimana, sahabat? Dari sini sudah jelas bisa kita pahami berapa selisihnya. Untuk beli katak 15 juta, untuk beli umbi 5.600.000. Mau pilih yang mana? Silakan dipertimbangkan baik-baik. Dan untuk hasil katak nantinya, estimasi kataknya 10.000 batang dikali per batang 5 itu bisa dapat 50.000 butir katak. Ada 50.000 butir yang dari umbi belah, yang dari katak akan hanya dapat 40.000 butir. Jadi saya tidak menyarankan untuk menanam ini segala macam, tidak. Yang jelas saya sudah mengasih hitung-hitungannya, silakan dipertimbangkan dengan bijaksana. Ya, silakan dipertimbangkan dengan bijaksana. Namun di sini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing, itu tentunya. Jika nasib kurang baik, nanam dari bibit katak pasti ada yang tewas atau nggak tumbuh. Tapi siklus hidup katak berkesinambungan. Dari dorman pertama tumbuh tunas kedua, dorman lagi tumbuh tunas ketiga. Kalau dari bibit umbi belah, terkadang ada 1-2, seandainya dia patah, dia nggak akan tumbuh lagi. Tapi kelebihan istimewanya, terkadang dari 1 bibit umbi belah itu bisa tumbuh tunas sampai 4. Itu bisa kita mutilasi untuk memperbanyak bibit-bibit lagi. Nah, dari bibit katak sudah, dari bibit umbi belah sudah, dan sudah tahu ya selisih harganya. Kemudian coba kita lirik sedikit ke umbi mininya. Baik, kita mulai berhitung. Untuk dapat ukuran rata-rata 1 kg dari tanam umbi mini, itu perlu cari bibit umbi yang per bijinya beratnya rata-rata 1 on. Itu positif 1 kilo, bahkan bisa lebih. Sementara untuk harga bibit ya, untuk harga bibit umbi, kebetulan tadi sudah cek ke harga bibit juga di tempat kami, kebetulan ada. Untuk umbi yang isi 10.000 butir per buah itu dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogram. Jadi kalau kita hitung 10.000 dibagi 10 butir per kilogramnya, maksudnya ketemulah 1.000 kilogram umbi. Saya ulangi, 10.000 bibit yang mau kita tanam atau yang kita inginkan
Jika dibagi dengan 10 biji per kilogramnya, berarti perlu beli 1000 kilogram umbi. 1000 kilogram dikali 35.000 rupiah per kilogram, berarti perlu ngerogoh kocek atau ngerogoh kantong 35 juta rupiah. Jadi untuk menanam umbi mini 10.000 perlu modal 35 juta rupiah. Jika umbi belah perlu modal 5.600.000 rupiah. Jika bibit katak perlu modal 15 juta rupiah. Oke, misal ada yang kurang atau kurang setuju nih, Pak, tapi kalau untuk umbi yang ditanam untuk ukuran 1 on itu biasanya bisa tembus jadi 2 kilo ya Pak besarnya. Oke, baik, kita terima masukan itu, kita terima usulan itu. Seandainya ada yang bicara seperti itu, kita hitung lagi. Jika memang dari 1 on bibit itu yang kita tanam bisa tembus 2 kilo rupiah, 2 kilogram, oke lah, kita bagi 2 lah kalau gitulah. Ya, anggap aja kita bagi 2 aja, karena kita ngambil sekilonya. Berarti 35 juta tadi, ya kalau ditanam semua umbinya rata-rata 2 kilo semua. Berarti kan lebih banyak lagi dia dapatnya. Oke, kita bagi 2. 35 juta rupiah kita bagi 2. Ketemulah 17.500.000 rupiah untuk dibagi 2-nya. Jadi ya tetap masih butuh modal 17.500.000 rupiah. Nah, untuk petani yang punya modal banyak, jelas bisa disarankan menanam dari bibit umbi lebih menguntungkan. Untuk petani yang punya modal nekat dan pas-pasan, maka menanam bibit umbi belah itu bijaksana dan baik. Kemudian untuk petani pemula yang modalnya juga pas-pasan dan hanya modal pengen nanam, kalau dia beli bibit dari kata up 200 itu perlu ngerogoh dana 15 juta rupiah, ya berarti kebangetan. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini berguna, bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan ketika mau menanam porang. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan dengan masak-masak sehingga ketika nanti menanam porang menemukan hasil yang efektif dan menguntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon maaf jika video yang saya sajikan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.